Nah, kemudian ada lagi yang namanya kempling. Nah, tapi tidak ada rondonya ya bos, ini cuma kempling saja. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos tentunya hari ini, di bulan September ini saya bisa kembali ada di studio ini, dan setelah rutinitas bulan Agustus yang cukup melelahkan sudah kita lewati, dan beberapa alat-alat yang ada di studio ini terpaksa juga saya angkut untuk live perform. Jadi akhirnya bulan Agustus saya nggak ngonten, artinya ngonten di studio ya seperti ini dengan ya monolog, cerita-cerita. Tapi karena memang alat-alatnya banyak yang diangkut keluar, jadi akhirnya kontennya terpending. Tapi tidak masalah ya, walaupun sedikit ada kesibukan ya alhamdulillah, memang karena ada rezeki bisa perform di luar ya apa boleh buat. Mana-mana yang harus diprioritaskan ya mestinya kita harus punya skala prioritas untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang lebih penting. Sama juga sebenarnya ini juga penting. Penting artinya saya memberikan edukasi kepada teman-teman. Ini juga merupakan hal penting. Tapi ya bagi-bagi waktulah ya bos ya. Bagi-bagi waktu. Dan kebetulan saya hari ini masih bisa untuk ngonten dan masih bisa untuk ketemu dengan bosku di studio yang kacau balau ini. Oke bos, hari ini saya kepengen sharing tentang pengalaman saya kemarin. Sebenarnya sudah banyak saya ngejob dengan porsi yang seperti ini. Artinya kita akan cerita tentang bukan hadroh ya, saya cerita bukan hadroh, tapi ini adalah terbang Jawa. Nah, terbang Jawa ini adalah ciri khas yang mungkin di beberapa tempat juga menjadi ciri khas juga, hanya namanya saja yang berbeda. Di Tegal ini namanya ya terbangan gitu loh. Namanya terbangan. Nah, terbangan itu tadi instrumennya berbeda dengan hadroh. Kalau hadroh itu kan ada bassnya, kemudian ada darbukanya, kemudian ada tangtungnya, kemudian ada ya kalau mau ada bass apa ya? Ini subwoofernya pakai apa sih ya? Jadi ya anggap saja ini bass, tapi bass yang rendah gitu ya, yang low banget ini. Kalau di terbang Jawa itu namanya kempiang ya, kempiang namanya. Oke, dan hari ini yang akan saya prioritaskan atau yang akan saya bahas adalah saya akan cerita tentang bagaimana cara setting dari terbang Jawa itu tadi, atau di tempat lain biasa disebut dengan banjari ya. Banjari. Instrumennya terdiri dari apa saja bos? Instrumennya itu berbeda dengan instrumen hadroh yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Ya, kemungkinan ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, berbedanya di sini. Kalau di apa ya namanya di terbangan ini atau di banjari ini biasanya kencer ada 4. Kencer ini kalau di tempat lain namanya genjring ya, genjring yang bunyinya pang 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 bung 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 pang 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 bung 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 ya, yang ada icik-iciknya samping-sampingnya itu namanya genjring. Kalau di tempat lain, kalau di Tegal itu khususnya namanya kencer. Ini biasanya minim itu ada 4 ya. Nanti porsinya juga bunyinya beda-beda, mulai dari pajek, kemudian telon, kapatan, satunya lagi apa saya lupa ya. Kemudian yang 4 ini sudah ada, lalu ditambah lagi dengan 4 instrumen yang lain. Nah, 4 instrumen yang lain ini yang menjadi ciri khas yang namanya terbang Jawa itu tadi ya. Nah, yang pertama di sini ada induk. Nah, induk ini kalau saya boleh gambarkan itu hampir kayak kendang belampak ya. Kendang jaipong itu kendang belampak, tapi ini hanya separuh saja, separuhnya kendang belampak. Nah,
Tapi suaranya itu hampir sama kalau seandainya dipukul, itu hampir sama dengan kendang blampak itu tadi. Pengaturan iramanya ya, artinya untuk suara tak juga kemungkinan ditutup atasnya supaya tidak menghasilkan suara dung, kemudian kita lepas seperti ini supaya bisa menghasilkan dung. Jadi pak pak dung pak bung kayak gitu. Ya itu tadilah. Kira-kira seperti itu bunyinya. Itu yang namanya induk. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kempling. Nah, tapi tidak ada rondonya ya, Bos. Ini cuma kempling saja. Ya, kempling itu bunyinya unik ya, hanya satu saja, dan kempling ini menjadi sebuah ritme atau tempo dari irama banjari itu tadi atau irama terbangan. Jadi bunyinya cuma tak 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 ya, kayak ketukan birama kayak gitulah, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kempling ini punya peran besar karena kempling ini sebagai pengatur irama keseluruhan dari banjari, instrumen banjarinya ini tadi ya. Ya, ini yang namanya kempling. Nah, kemudian yang dua ini berfungsi sebenarnya sebagai bass. Tapi bassnya ini bisa main kalau seandainya gini ya. Ini umpamanya kita output FOH-nya itu ada dua, kanan dan kiri, L dan R. Ini bisa kita mainkan, ini dibuang ke L, ini dibuang ke R. Artinya kalau di khas orang Tegal itu ngomong genjoan gitu ya. Genjoan itu maksudnya dalam bahasa Indonesianya itu saut-sautan antara yang kanan kiri kemudian tarung di tengah jebret gitu ya. Nah, ini ini yang di Tegal ini namanya bibit ya, bibit dan kempiang. Nah, tapi bentuknya kayak rebana besar ya. Kayak beduk kayak gitulah, separohnya beduk gitu kan. Diameternya gede gitu ya, diameternya gede, kemudian ya cara pukulnya itu antara pang, bung, dan cenderung suaranya itu antara di frekuensi subwoofer lah, kira-kira seperti itu ya, kemungkinan antara 100, ya lebih bawah dari 100, kira-kira ya mungkin 80-an ke bawah lah. Nah, itu frekuensi untuk yang kempiang dengan bibit itu tadi. Ya anggaplah ini adalah subwoofernya gitu. Nah, kemudian tadi yang induknya ini ada di frekuensi low. Dominannya ada tapi low-nya juga tidak terlalu ini dominan banget. Kalau saya sih lebih baik mengurangi low-nya, dan saya tonjolkan adalah frekuensi middle-nya, karena yang dibutuhkan adalah tepakannya itu bunyi tepakan pak bung ya. Jadi tepakannya itu yang saya lebih tonjolkan, tapi semua kembali pada selera teman-teman. Dan pada sharing kali ini saya juga tidak kemudian bermaksud untuk mengharuskan atau kemudian mendoktrin teman-teman bahwa settingannya itu harus seperti ini loh, dari mulai awal gainnya sekian, kemudian turun lagi ke frekuensi high, frekuensi mid, frekuensi low itu harus sekian-sekian. Itu tidak, Bos. Saya hanya sekedar sharing ya, Bos ya. Artinya begini, setiap perangkat kemudian joki juga punya selera masing-masing. Seperti saya tadi menggambarkan sebuah suara dari induk itu tadi, ya terbang induk itu tadi, itu lebih dominan ada di mid. Ya low-nya tetap ada, tapi tidak terlalu dominan. Saya tidak terlalu tonjolkan gitu. Nah, itu tadi kembali kepada selera teman-teman semua, dan saya di sini hanya sharing saja ya, hanya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan menjadi penambah wawasan dari teman-teman, terutama bagi pemula yang belum mengerti betul bagaimana cara settingnya. Ya sebenarnya sih gampang ya, Bos ya. Jika kita tolak ukurnya begini, Bos. Jika bosku akan men-setting sebuah instrumen, entah itu drum, entah itu kendang, entah itu darbuka, itu kuncinya sebenarnya gini, Bos. Bunyikan dulu, jangan pakai sound system. Nanti kalau alat itu dibunyikan mentah, nanti kita bisa tahu, oh ternyata dia kebutuhannya ada di frekuensi ini, frekuensi ini.
kemudian yang harus kita tonjolkan yang ininya gitu. Itu nanti otomatis feeling kita akan jalan, bos. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu atau katakan awam dengan bunyi-bunyiannya, maka kita nggak akan ngerti bagaimana kita akan men-settingnya dan menentukan frekuensi-frekuensi di mana yang pas untuk kita dengarkan atau dikonsumsi oleh telinga masyarakat atau telinga publik. Jadi kuncinya seperti itu ya bos ya. Dan sekali lagi saya tidak menganjurkan, artinya supaya mutlak bosku menjiplak-plak seperti apa yang ada di settingan saya. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman karena peralatan dan kemudian kelengkapannya juga masing-masing rental sound system itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi kepada skill dan kepada rasa yang dimiliki sama operatornya, kemudian juga dapur pacunya pasti akan berpengaruh. Oke bos, kita akan simak bagaimana settingan. Ini sebenarnya sisa ya bos ya, artinya bukan live saya tunjukkan pada saat perform itu tidak. Ini hanya sisa karena yang saya masih ingat bagian-bagiannya yang sebelah sini ini untuk genjring, sebelah sini ini untuk terbang Jawa yang bibit dan kempiang, kemudian sebelah sini itu untuk induk, sebelah sini untuk kempling, kemudian sebelah sininya untuk induk. Oke bos, kita langsung ke TKP. Oke bos, ini dia mixernya. Saya waktu itu menggunakan mixer GT Lab G16. Dan input yang saya gunakan itu mulai dari channel 1, channel 2. Ini saya pakai untuk genjring atau terbang kencer. Lalu yang 3/4-nya ini saya pakai untuk kempiang dan bibit. Kemudian yang ke-5-nya ini saya pakai untuk kempling. Dan yang ke-6-nya saya pakai untuk induk. Oke, sekarang ke settingannya ya bos ya. Ini yang ke-6, berarti ini untuk induk. Induk dengan gain yang seperti ini, ada di jam 12, ini gainnya. Kemudian pada HPF-nya saya loskan, tidak saya aktifkan. Kemudian tetap saya kompres bos, kompresnya nilainya sekian, sekitar jam 1. Lalu di sini high-nya pengaturannya jam 2 kira-kira ya. Kemudian ini pengaturan frekuensi middle-nya ada di jam 2 juga. Kemudian middle-nya ini ada di ya sekitar jam 2 kira-kira seperti ini. Jadi imbang atas dan bawahnya. Kemudian low frekuensinya saya turunkan ada di kira-kira kisaran jam 10. Dan ini ke bawah-bawahnya. Dan ini prepost-nya ada pada posisi post. Lalu turun lagi ke bawah, di sini panning-nya tetap saya ada di tengah. Dan selanjutnya pada fader nanti terserah sama bosku mau dinaikin seberapa, tapi maksimal saya naikkan sampai pada 0 dB. Kemudian sekarang pada fader yang ke-5 ini saya pakai untuk instrumen kempling. Ya. Instrumen kempling pada channel yang ke-5. Dan settingannya seperti ini bos. Gainnya ada pada posisi jam 11. Ya, saya tidak menyebutkan frekuensinya karena lebih nyaman dengan acuan jarum jam saja. Kemudian HPF-nya juga tidak saya aktifkan. Lalu nilai kompresornya sekian antara jam 1 dan ini high-nya ada di sini jam 2. Kemudian bawahnya lagi frekuensi middle-nya flat, lalu saya geser middle-nya ke arah jam 1 dan low-nya saya tutup. Ya, ini ke bawahnya masih sama seperti channel yang ke-6.
Dan ini pengaturan fader juga sama, terserah bosku. Nah, kemudian ini yang keempat. Yang keempat ini ya antara kempiang dengan bibit lah kira-kira. Ini settingannya tidak jauh berbeda. Gainnya ada di sini. Jam 11. Lalu tidak saya aktifkan HPF-nya, dan ini kompresornya harus tetap aktif ya bos ya. Karena untuk mengantisipasi barangkali terjadi lonjakan sinyal dari pukulan instrumennya, maka tidak akan terjadi clipping. Ya, ini settingan yang keempat untuk kempiang dan bibit. Ini 3 dan 4 ini untuk kempiang dan bibit. Dan pada kempiang dan bibit ini tidak saya pasang panning, artinya tidak saya bagi menjadi 2 L dan R atau buangan kanan dan kiri, mengingat pada saat itu saya hanya menggunakan 1 FOH saja yang saya gunakan, karena waktu itu saya menggunakan sistem 3-way dan 4 ohm. Lalu untuk channel 1 dan 2 ini saya gunakan untuk kencer atau genjring. Ya, settingannya seperti ini bos. Nah, ini low-nya saya kurangi. Kemudian middle-nya juga sekian. Nilainya ya antara jam 1 lah middle-nya, dan frekuensi middle-nya juga jam 1. Kemudian high-nya juga ada di jam 1. Nah, ini kompresornya agak tinggi sendiri nih. Ya. Kemudian gain-nya juga sekian lah antara jam 1 kira-kira. Nah, kalau bosku lihat susunan fadernya, ini susunan fader hampir sama seperti ketika saya live perform di lokasi hajat. Oke bos, begitu saja apa yang bisa saya sharingkan tentang setting banjari atau setting terbangan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.